Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1039 yang lalu secara umum menunjukkan pertarungan Kid dan Law versus Big Mom. Ya, hampir seluruh chapternya menunjukkan adegan pertarungan yang sangat menarik. Big Mom pun menerima serangan terakhir Law dengan telak. Bahkan Big Mom sengaja menerima serangan dari Kid untuk membuktikan betapa kuatnya seorang Yonko. Dan pada akhir chapternya Big Mom pun terkapar setelah menerima serangan gelombang elektromagnetik dari Kid. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang akan muncul pada chapter 1040 nanti? Ya, di sini Mimin akan memprediksikannya. Bagian awal chapter kemungkinan besar akan menunjukkan hasil pertarungan Kid dan Law versus Big Mom. Big Mom bisa dinyatakan tumbang atau dia bisa juga bangkit lagi. Tapi apapun hasilnya nanti, sepertinya pertarungan Kid dan Law versus Big Mom itu sudah akan berakhir. Chapter lalu seolah sudah menjadi puncak pertarungan mereka. Lalu Kid dan Law juga tentu sudah tak punya energi untuk bertarung lagi. Kemudian untuk Big Mom sendiri, jika memang belum tumbang, minimal dia juga sudah tidak bisa bertarung karena sudah terluka parah dan kemampuan regenerasinya sudah mencapai batas maksimal. Lalu Big Mom juga mungkin sudah kehabisan energi setelah sebelumnya membuat banyak homies, memakan 1 tahun usianya, hingga memanggil homies spesial Misery. Nah, kita tunggu aja hasil akhir pertarungan Kid dan Law versus Big Mom pada chapter mendatang. Lalu selanjutnya pertarungan Luffy versus Kaido mungkin akan dilanjutkan. Nah, di sini Luffy dan Kaido akan sedikit terkejut dengan suara gemuruh dari serangan Kid dan Law. Mereka pun akan menduga-duga mengenai hal apa yang terjadi. Lalu dengan Ken Bunsoku Haki, mereka berdua akan tahu bahwa kekuatan Big Mom, Kid dan Law sudah melemah, yang menandakan pertarungan di bawah sudah berakhir. Nah, setelah tahu bahwa pertarungan Big Mom sudah selesai, Luffy pun bersiap untuk menggunakan kartu asnya, entah itu Gear 5 atau Awakening dari Gomu Gomu no Mi. Melihat kartu as Kid dan Law yang sangat hebat itu, tentu kartu as dari sang karakter utama tidak akan kalah hebatnya. Lalu selain Luffy, Mimin rasa Kaido juga masih memiliki kartu as yang akan dia gunakan. Akhirnya pertarungan penentuan Luffy versus Kaido dengan menggunakan kartu as masing-masing pun akan segera dimulai. Ini akan menjadi pertarungan puncak di arc Wano yang dampaknya akan sangat besar, melebihi pertarungan Kid dan Law versus Big Mom. Mimin sendiri berekspektasi bahwa dampak pertarungan Luffy versus Kaido ini akan merusak sebagian pulau Onigashima, dan kerusakan yang terjadi itu akan diakibatkan oleh serangan terakhir Luffy yang akan membuat Kaido benar-benar tumbang. Ya, kurang lebih akan seperti ketika Luffy menumbangkan Doflamingo dengan pukulan King Kong Gun yang memiliki damage luar biasa. Tapi tentu pukulan terakhir yang akan dilancarkan Luffy untuk menghabisi Kaido akan lebih besar daripada King Kong Gun. Ya, mari kita nantikan aja sebesar apa pukulan penghabisan Luffy untuk mengalahkan Kaido. Kemudian setelah scene tentang Luffy dan Kaido, kemungkinan besar kita akan tahu siapa sosok yang telah memanggil Momonosuke. Nah, untuk itu Mimin berpendapat jika Zunisha yang sedang memanggil. Di sini ada 2 hal yang mungkin akan disampaikan oleh Zunisha kepada Momonosuke. Pertama, dia akan meminta perintah untuk menghancurkan armada kapal pemerintah dunia yang sudah ada di depan matanya. Ya, tentu kita masih ingat saat Jack menyerang Zunisha. Ketika itu Zunisha tidak bisa melakukan perlawanan tanpa perintah dari Momonosuke. Hal itu tentu berkaitan dengan hukumannya yang harus terus berjalan. Tapi setelah Zunisha meminta izin dan Momonosuke mengizinkannya, maka gajah purba raksasa itu pun bisa menyerang Jack. Dan hanya dengan 1 hempasan belalainya saja, Zunisha bisa menenggelamkan Jack beserta seluruh anak buahnya. Ya, jadi sepertinya untuk melakukan eksekusi kepada armada pemerintah dunia ini, Zunisha juga memerlukan izin dari Momonosuke. Lalu perihal kedua yang mungkin akan disampaikan oleh Zunisha adalah mengenai masa hukumannya yang akan segera berakhir setelah dia sampai di Wano Kuni. Nah, walaupun peluangnya kecil, Mimin berharap ada sedikit flashback mengenai masa lalu Zunisha yang akan mengungkapkan alasan mengapa Zunisha ini sampai dihukum untuk melakukan perjalanan yang panjang.
Oke, lanjut lagi. Setelah dua scene utama itu, hal lain yang mungkin akan muncul adalah mengenai kelanjutan misi para CP0 yang sedang berusaha untuk menangkap Nico Robin. Mungkin pertarungan dua agen CP0 versus Izu sudah berlangsung, atau bahkan mungkin sudah selesai. Lalu scene itu juga akan nyambung dengan scene tentang Zunisa, di mana para agen pemerintah dunia yang ada di kapal akan melaporkan keberadaan gajah purba raksasa itu kepada para CP0 yang sedang bertarung di dalam Onigashima. Para CP0 pun tentu akan menyuruh armada kapal pemerintah dunia untuk berusaha menghindar, karena rasanya tidak mungkin untuk melawan gajah Zunisa. Kemudian scene lain yang mungkin akan muncul di chapter 1040 nanti adalah mengenai Yamato yang tiba-tiba akan punya ide untuk membuang bahan peledak ke luar pulau Onigashima. Ya, ide itu muncul setelah Yamato melihat lubang yang dibuat oleh Law. Dan dari lubang itu Yamato melihat bahwa daratan di bawah Onigashima adalah daratan kosong, yang tentu bisa dia gunakan untuk membuang seluruh bahan peledak dari Onigashima. Tapi mungkin Yamato akan punya ide yang lebih ekstrim, yaitu membuang seluruh bahan peledak beserta dengan Kazenbo. Karena jika Kazenbo tidak dibereskan, dia juga akan membuat kebakaran di Onigashima semakin meluas, dan tentu hal itu akan memperburuk situasi yang ada. Nah, dengan membuang Kazenbo dan seluruh bahan peledak itu bersamaan, Yamato sudah membereskan dua masalah dalam sekali tindakan. Oke, selain pertarungan Yonko Big Mom, mungkin kita juga akan melihat hasil dari pertarungan yang lain, yaitu Raizo versus Fukurokuju. Keadaan terakhir Raizo sudah terbakar seluruhnya, tapi masih bisa menahan api itu. Sementara Fukurokuju baru terbakar sebagian. Nah, untuk kelanjutan pertarungan kedua ninja ini mungkin akan berakhir dengan terbakarnya Fukurokuju secara keseluruhan, dan akan membuat kesadaran pimpinan Onibabansu itu menghilang, yang otomatis akan membuat jutsu pengikatnya kepada Raizo jadi terlepas. Nah, selanjutnya Raizo akan menyerap api yang ada di tubuhnya dengan teknik gulungannya, yang juga merupakan salah satu kemampuan dari Devil Fruits. Oke, kemudian untuk chapter depan, Miminshi masih berharap akan terungkapnya sosok tengkorak berjubah yang sedang bersama dengan Roronoa Zoro. Karena sepertinya hal itu akan berkaitan dengan sepak terjang Zoro selanjutnya di arc Wano ini. Jika itu adalah power up, maka kemungkinan besar Zoro akan bangkit lagi. Tapi jika itu adalah jelmaan dari rasa sakit karena obat Sukuming, maka Zoro akan kembali pingsan dengan menerima rasa sakit yang berlipat ganda. Oke, itu aja sih prediksi Mimin tentang chapter 1040 nantinya. Jika nakama sekalian punya pendapat atau prediksi lain yang lebih bagus, bisa disampaikan pada kolom komentar. Yes, Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!